Oke, kita melanjutkan materi sebelumnya, anak-anak kelas 10 ya. Kita masih di trigonometri. Kalian kemarin sudah belajar sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu apa saja? Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini namanya sudut-sudut istimewa. Ya. Sudut-sudut ini nilai trigonometrinya sudah diketahui. Sin 0, sin 30 sampai sin 90 derajat sudah diketahui. Nah, bagaimana kalau kita diminta mencari tahu nilai sin di atas 90 derajat? Nah, maka kita memakai sudut berelasi. Kalian tahu kan besar sudut maksimal berapa derajat? 360 derajat. Jadi saya misalkan bikin grafik. Nah, ini mulai dari 0 derajat, ini ke sini, maka ini 90 derajat, ini ke sini, maka ini adalah 180 derajat, ini 270 derajat, dan ini adalah 360 derajat. Nah, dalam satu putaran sudut 360 derajat, ini besarnya 360 derajat, itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah 0 derajat sampai 90 derajat, bagian yang kedua 90 derajat sampai 180 derajat, bagian-bagian ini dinamakan kuadran. Maka sebelah sini namanya kuadran yang pertama, ini namanya kuadran yang kedua, sedangkan ini namanya kuadran yang ketiga, dan yang terakhir adalah kuadran yang keempat. Nah, oke, bisa dipahami kuadran. Jadi ada 4 kuadran, besarnya beda-beda. Jadi kalau misalkan 120 derajat itu ada di kuadran yang keberapa? 120 derajat ada di sini, maka dia ada di kuadran yang kedua. Nah, kita ingin mencari tahu nilai sin, cos, dan tangennya. Kita tahu sudut-sudut istimewa ini itu letaknya ada di kuadran yang pertama. Kita perhatikan tabel nilai sudut istimewa sin 0 derajat sampai sin 90 derajat, nilainya plus apa min? Plus. Maka semua nilai sin, cos, dan tangen di kuadran yang pertama itu bernilai positif. Kalau di kuadran yang kedua yang bernilai positif adalah sin saja. Nah, kuadran yang ketiga yang bernilai positif adalah tangen, dan kuadran yang keempat yang bernilai positif adalah cos. Nah, jadi cara menghafalkan semua sin ta cos ya, semua sin ta cos. Jadi sin itu di kuadran yang kedua positif, kuadran yang ketiga tangannya positif, kuadran yang keempat cosnya positif. Nah, kita coba mencari tahu. Nah, kita mulai dari alfanya 0 derajat sampai 90 derajat. Alfanya 90 derajat. Ada rumus yang harus kalian perhatikan. Jika kita memakai 90 derajat, jadi misalkan sin 90 derajat plus alfa. Jadi kalau kita pakai 90 derajat, maka dia berubah menjadi cos. Ya, diingat-ingat kalau pakai 90 derajat, maka dia menjadi cos. Nah, sin 90 derajat plus alfa itu ada di kuadran yang keberapa? Ini 90 derajat plus alfa, maka dia lebih dari 90 derajat, maka ini ada di kuadran yang kedua. Di kuadran yang kedua nilai sinnya apa? Positif, maka ini positif. Jadi sin 90 derajat plus alfa, maka nilainya adalah positif cos alfa, maka ini positif. Ya, kita coba cos. Cos 90 derajat plus alfa, maka kalau pakai 90 derajat, kalau cos maka dia berubah menjadi sin. Ya, maka menjadi sin alfa. Nah, cos 90 derajat plus alfa ini ada di kuadran yang kedua. Cos di kuadran yang kedua itu nilainya apa? Negatif. Yang positif hanya sin, maka ini negatif. Bukan yang ini ya, tapi yang murah-murah. Ya, yang murah-murah. Maka nilai cosnya adalah min sin alfa. Nah, ini kalau kita pakai sudut di antara 0 sampai 90 derajat. Kalau kita pakai alfanya,
itu di antara 0 sampai 180 derajat. Ya, nah, kita bisa pakai ini. Sin 180 derajat plus alfa. Ya. Kalau pakai 180 maka dia tetap sin. Nah, maka ini menjadi sin alfa. 180 derajat plus alfa 180 derajat itu batas maksimum kuadran yang kedua plus alfa, maka dia ada di kuadran yang ketiga. Maka yang kuadran yang ketiga yang bernilai positif hanya tangen. Karena ini sin, maka dia menjadi min. Nah, gitu. Demikian juga dengan cos. Cos 180 derajat plus alfa. Ya. Kalau dia pakai 180 derajat maka dia tetap cos. Nah, 180 derajat plus alfa itu ada di kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga maka ini nilainya negatif. Negatif cos alfa. Contoh ya. Hitunglah nilai dari sin 120 derajat. Ya kan, 120 derajat berapa? Nah, sin 120 derajat itu bisa kita ubah. Sin 120 derajat itu sama dengan sin, pakai 90 derajat juga boleh, 90 derajat plus alfa. Alfanya berapa? Kalau dijumlahkan dengan 90 derajat nilainya adalah 120 ditambah dengan 30. Nah, jadi kalau kita pakai sin 90 derajat plus alfa, maka sama dengan cos alfa. Alfanya 30, maka ini sama dengan sin. Oh, kok sin? Karena ini pakai 90, maka ini cos. Sama dengan cos 30 derajat. Dia ada di kuadran yang kedua, nilainya tetap positif. Nah, maka kita tinggal mencari tahu cos 30 derajat berapa. Cos 30 derajat itu adalah sama dengan setengah. Ayo, cos 30 derajat berapa? Setengah angka 3. Maka sin 120 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Berhenti sampai di sini dulu ya.